welcome back to Febios YouTube channel. Gabut banget guys sih di rumah. Ini udah kebanyakan rebahan. Gue tuh lihat sampai mata tuh bengap. Lihat kebanyakan tidur. Udah bosen, udah bingung mau ngapain lagi. Gak ngerti lah. So guys, jadi di video kali ini aku bukan pengen berbagi tentang jerawat, seputar jerawat, tentang review produk, tentang nipu-penipu. Enggak, aku nggak pengen ngelakuin itu semua guys. Jadi di video kali ini aku pengen berbagi suatu hal yang menurut aku perlu dibagi dan perlu kalian tahu, terutama umat muslim, karena menurut aku ini penting. Sesuatu hal ini adalah hal yang menurut aku menyeramkan sekali, dan gak cuma menurut aku, mungkin menurut kalian semua ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita mulai. Jadi beberapa hari lalu aku mendengarkan beberapa ceramah lumayan banyak, dan aku memfokuskan ceramah itu sama hal itu aja gitu. Nggak tahu kenapa aku merasa aku harus membagikan apa yang aku dapat ini ke YouTube, ke YouTube aku sendiri, karena menurut aku ini adalah suatu kabar yang perlu kalian ketahui, yang perlu banyak orang tahu gitu. Mungkin emang gak bakal terjadi, atau siapapun gak bisa menjamin kalau ini terjadi atau enggak, tapi mungkin buat kalian yang menonton video ini bisa dijadikan suatu persiapan. Nanti aku bakal ngasih tahu di akhir gimana caranya kita mempersiapkan hal tersebut. Apa yang aku tonton di YouTube? Tentang ada apa yang terjadi di tanggal 15 Ramadan. Jujur guys, aku sendiri tuh bukan orang yang punya agama yang kuat, atau aku bukan anak ustadz, aku bukan orang yang taat agama, bukan. Dan aku merasa aku harus membagi ini sama kalian semua gitu. Tapi mohon maaf kalau misalkan aku banyak gak taunya gitu ya guys, karena ini hanya sependengaran aku, sesuatu yang benar-benar aku tahu gitu. Kenapa di tanggal 15 Ramadan Nabi pernah bilang kalau misalkan jarak antara aku dengan hari kiamat itu segini, seperti jarak antara telunjuk dan jari tengah. Apanya yang seperti itu? Ini ya guys, kalian bisa lihat kan? Ada ujung dan ujung. Lalu hubungannya apa kak sama tanggal 15 Ramadan? Jadi hubungannya kayak gini guys. Di tanggal 15 Ramadan itu pada tahun 2020 sekarang ini, itu adalah hari Jumat. Terus kenapa kak kalau misalkan malam Jumat bakal ada suatu peristiwa besar yang terjadi? Dukhan ya tulisannya. Itu pada pertengahan Ramadan, dimana pertengahan Ramadan itu ada pada hari Jumat. Hal tersebut berkaitan dengan Imam Mahdi yang berumur 40 tahun. Jadi aku dengar ceramah dari Ustadz Zulfikli, kalau nggak salah namanya. Beliau pernah dikirimi pesan dari teman yang sedang berada di Mekah, kalau nggak salah. Dan temannya itu bilang, katanya temannya itu bertemu dengan orang yang ciri-cirinya mirip seperti Imam Mahdi. Nah, lalu orang yang diyakini sebagai Imam Mahdi ini ngobrol lah sama si temannya Ustadz Zulfikli. Lalu Ustadz Zulfikli merasa kayak orang ini mirip sekali dengan apa yang diciri-cirikan oleh Nabi tentang Imam Mahdi. Dan ketika ditanya pun jawabannya persis banget sama jawaban yang Nabi pernah ceritakan tentang Imam Mahdi. Lalu beliau mengirim WA ke Ustadz Zulfikli kalau beliau meyakini orang tersebut adalah Imam Mahdi. Saat ditanya sama si teman Zulfikli itu, si orang yang mirip seperti Imam Mahdi ini umur berapa katanya? Umur saya 35 tahun. Waktu itu kondisinya mereka berada di tahun 2015. Dan Nabi pernah bilang kalau misalkan Imam Mahdi itu akan dibaiat di umur 40 tahun. Sebelum Imam Mahdi dibaiat, ada peristiwa apa sih guys? Sebelum Imam Mahdi dibaiat, bakal ada suatu peristiwa besar. Semua teknologi di dunia akan mati. Peristiwa Dukhan. Dukhan apa? Dukhan itu adalah kabut asap yang amat sangat hitam yang disebabkan oleh meteor yang jatuh
dan bakal membuat bumi mengalami kiamat kecil dan gelap selama 40 hari 40 malam. Saat terang, manusia semua melihat bumi ini sudah diselimuti oleh debu. Kekuatan magnetik bumi sudah tidak terkontrol sehingga menyebabkan semua teknologi itu lumpuh. Saat itulah yang disebutkan Nabi kalau kita semua bakal kembali ke zaman saat itu. Zaman saat itu adalah zaman Nabi, zaman Khalifah. Kita semua bakal kembali. Imam Mahdi akan dibaiat karena menggantikan Raja Arab yang baru saja meninggal. Semoga Raja Arabnya bukan Raja Salman saat ini ya guys. Kita semua juga nggak tahu, tapi ini hanya menurut prediksi dan apa yang aku dapatkan aja dari ceramah-ceramah itu. Nah guys, itu kan kejadiannya temannya Ustadz Zulfikri ini kan ketemu di tahun 2015, dan si orang yang diyakini seperti Imam Mahdi itu umurnya 35 tahun kan. Sekarang di 2020 ini umurnya 40 tahun. Di tahun 2020 umur yang 40 tahun, dan di tahun 2020 ini pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat. Sejujurnya aku takut banget kalau hari Jumat tuh adalah hari dukhon terjadi. Aku takut banget guys, karena aku belum siap banget. Bagaimana terjadi dukhon? Kalau misalkan kalian selepas sholat subuh mendengar dentuman yang amat sangat dahsyat, segeralah pulang ke rumah kalian, masuk ke rumah dan tutup semua lubang yang ada di rumah. Serta kalian masuklah ke dalam selimut dan tutup telinga, baca Subhanal Kudus dan Robial Kudus. Ada beberapa yang bilang hadis ini berkekuatan lemah, tapi ada juga yang bilang perawian hadis ini termasuk perawian yang mutawatir. Semoga hadis ini bukan perawian yang mutawatir ya guys, karena hadis yang mutawatir itu hadis yang kedudukannya lebih dari sahih. Aku bukan nakut-nakutin guys, tapi ini adalah suatu kabar buat kalian, dan kalian udah tahu kalau misalkan kita tuh hidup di akhir zaman. Dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama, 15 Ramadan di hari Jumat itu ada di tahun 2020, dan 15 Ramadan di hari Jumat itu satu lagi ada di tahun 2028. Semoga Imam Mahdi belum lahir. Maksud aku, semoga Imam Mahdi belum berumur 40 tahun untuk saat ini ya guys. Kita semua sama-sama berharap, tapi itu semua nggak ada yang tahu guys. Setelah itu, saat duhan terjadi, setelah kita membacakan Subhanal Kudus tadi, menurut hadis yang nggak tahu sahih atau enggaknya itu, siapa orang yang membaca itu akan selamat, tapi siapa orang yang tidak membaca itu akan binasa. Maksudnya bukan membaca, melakukan. Setelah terang, manusia sadar semua lingkungan sekitarnya itu sudah menjadi debu dan abu. Habis itu kita semua kehilangan yang namanya teknologi karena magnetik di bumi sudah tidak terkontrol. Jadi semua mesin uap itu mati. Disitulah dimulai kekeringan itu terjadi. Paceklik. Paceklik itu adalah kekeringan yang dikabarkan akan terjadi sebelum kiamat. Kekeringan selama 3 tahun. Kalau benar terjadi, kita punya waktu beberapa bulan lagi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dukhon. Semoga kita nggak merasakan dukhon. Tapi seperti yang kalian ketahui, dunia saat ini sedang melawan corona. Ka'bah itu sepi sekarang. Menurut umat Islam, Ka'bah sendiri itu adalah suatu pusat bumi, dan penelitian juga pernah melakukan kalau pusat bumi terletak pada Ka'bah. Saat ini sedang tidak ada yang tawaf. Sedangkan Ka'bah itu memiliki energi positif yang harus disalurkan ke langit. Ibarat gangsing saat ini, kalau misalkan gangsing itu diputar kencang, pasti kekuatannya stabil kan. Si gangsing itu bakal berdiri tegak. Tapi kalau misalkan gangsing itu diputar lambat, pasti gangsing itu bakalan goyang, bakalan tidak stabil dan bisa jatuh dan berhenti. Maksudnya gimana? Jadi energi positif yang disalurkan ke langit sedang tidak dihasilkan oleh Ka'bah. Karena apa? Tidak ada orang yang tawaf di Ka'bah, sedangkan maksiat tetap terus jalan di dunia ini. Jadi maksiat terus jalan, tapi tidak ada yang menahan untuk dunia ini bakal tetap stabil. Nah guys, kalau emang kita punya waktu cuman beberapa bulan untuk sampai di tanggal 15 Ramadan, yang semoga aja nggak terjadi, ya Allah aku takut banget. Aku punya cara supaya kalian terhindar dari orang yang digolongi sebagai orang munafik. Kalian bisa menerapkan sholat tepat waktu, ke masjid
berbarengan dengan imam selama 40 hari. Kalau misalkan kalian gagal, misalnya kalian udah sampai di hari ke-15, terus kalian gagal, kalian harus ulang lagi dari 1. Itu untuk yang laki-laki, tapi untuk wanita kita tidak diwajibkan untuk ke masjid. Jadi kita bisa melakukan sholat 5 waktu dan tepat waktu setelah azan selama 40 hari. Kalau hal ini kita lakukan, setelah itu bakalan banyak efek samping kehidupan kita yang berubah. Dari yang tadinya kita nih orangnya aneh atau kayak gimana-gimana, itu bakalan berubah dan tanpa kita sadari kita menjadi suka sholat. So guys, thanks banget udah ngedengerin kabar aku hari ini. Semoga apa yang kita takutkan tidak terjadi di tahun ini. Tapi aku yakin kiamat itu pasti ada. Dan sebagai umat muslim kita seharusnya tidak perlu terlalu takut terhadap hal tersebut. Yang paling kita takuti adalah kematian tiba-tiba. Yang paling kita perlu menyiapkan diri kita. Perlu menyiapkan diri kita untuk menghadapi hal tersebut. Tanpa kita harus berpikir kiamat itu kapan, kita harus pikir dulu kita udah punya apa. So guys, di sini aku bukan buat menakut-nakuti, tapi aku hanya berbagi. Menurut aku ini perlu untuk dibagikan oleh seluruh umat manusia. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like video ini dan jangan lupa klik subscribe channel YouTube aku. Kalian lonceng notifikasinya dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah.